Halo, salam jumpa bersama saya kembali dengan saya Loren Atrik yang pada kesempatan hari ini saya ingin men-sharingkan bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan program OBS. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan belajar bersama bagaimana membuat video pembelajaran dengan program OBS ini. Ini akan saya sharingkan bersama supaya pembelajaran kita, apalagi saat ini untuk pembelajaran jarak jauh, itu bisa menjadi lebih menyenangkan. Nah, untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menginstal OBS, tentunya ketika kita membuka laptop kita, di bagian depan ini sudah ada lambang OBS-nya. Nah, ini kita coba bersama, kita memulai dengan mengeklik lambang OBS ini dan kita aktifkan OBS ini. Nah, teman-teman, ketika OBS telah kita aktifkan, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kemudian hal yang perlu kita perhatikan yang pertama, kita akan memasukkan apa saja. Oh, misalnya kita mau memberikan video PowerPoint. Berarti nanti yang akan kita tampilkan adalah PowerPoint-nya, lalu kemudian ada video kita yang sedang menjelaskan PowerPoint tersebut. Maka yang harus kita perhatikan adalah bagian ini, yaitu bagian source ini. Nah, di bagian bawahnya itu ada tanda plus, ada tanda min. Nah, kita pakai yang plus dulu, karena kita akan menambahkan pada bagian source ini dua hal, yaitu video kita dan juga yang mau kita tambahkan adalah PowerPoint yang ada di dalam layar komputer kita. Nah, teman-teman, ketika tanda plus tadi pada source tadi kita klik, akan muncul banyak pilihan di situ. Nah, karena kita ingin memunculkan apa yang ada di dalam monitor kita atau yang ada di dalam display itu, maka kita memilihnya pilih display capture. Display capture ini kita klik. Ya, ini yang akan pertama kita klik terlebih dahulu supaya nanti apa yang ada di dalam layar monitor kita itu akan kita munculkan di dalam video kita. Nah, ketika display capture tadi kita klik, maka akan muncul tanda pengaturan ataupun juga persetujuan kita. Maka di sini kita tinggal klik saja langsung OK. Artinya kita menyetujui bahwa display capture itu nanti akan muncul di dalam video kita. Nah, setelah kita klik OK, nah inilah tampilannya layar yang akan kita pergunakan untuk merekam apapun yang ada di dalam display kita atau di dalam layar monitor kita. Kita tinggal klik OK sekali lagi untuk menyatakan bahwa disinilah nanti kita akan melakukan perekaman. Nah, teman-teman yang terkasih, tadi kita baru memasukkan satu, yaitu display capture. Nah, kita akan juga memasukkan video kita yang sedang menjelaskan isi daripada PowerPoint tadi. Maka kita lakukan urutan atau hal yang sama, yaitu kita klik kembali tanda plus pada source tadi, lalu akan muncul kembali berbagai macam pilihan ini, lalu kita pilih video capture device. Sehingga ini nanti akan muncul video kita yang sedang menjelaskan PowerPoint kita. Nah, seperti inilah tampakan daripada
video capture device tadi yang sudah kita pilih, lalu kemudian di tengah itu sudah ada video kita yang nantinya akan kita rekam, lalu kemudian jangan lupa kita klik OK. Nah, teman-teman, ketika kita klik OK, maka tampilannya video kita akan secara full ada di dalam layar ini. Dan di sini nanti berarti seluruh layar monitor itu nanti akan terisi dengan video kita. Oleh karena itu, kita perlu untuk mengecilkan ini. Nah, di bagian pojok-pojok itu terdapat titik-titik. Warna merah ini kebetulan, ya. Nah, titik itulah yang kita klik, lalu kemudian kita geser. Misalnya, dari titik pojok kiri atas, kita geser untuk ke pojok kanan bawah. Sehingga nanti video kita ini nanti bisa kita perkecil. Nah, sebagai contohnya ini yang sudah saya perkecil. Nah, disinilah nanti kita video kita yang sedang menjelaskan akan berada. Lalu kalau teman-teman, saya tidak suka kalau video ini adanya di sebelah kanan bawah. Saya ingin di sebelah kanan atas. Ya silahkan saja, nanti tinggal diklik di tengah video itu, lalu kemudian digeser ke atas. Atau di sebelah kiri, ya kita klik lalu kemudian kita geser ke kiri dan sebagainya. Jadi video ini bisa kita tempatkan di mana kita ingin menempatkan, atau di mana di dalam PowerPoint itu sudah kita siapkan tempat yang kosong di mana video itu nanti kita tempatkan di dalam PowerPoint itu sendiri. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin memberikan contohnya. Saya ingin menempatkan video saya berada di atas sebelah kanan saya. Nah, langkah berikutnya adalah kita setting dulu supaya kita ketika memulainya kita tinggal tekan tombol apa untuk memulai, sehingga ketika PowerPoint sudah kita buka, sudah kita slideshow, sudah siap, kita tinggal lihat di keyboard kita tekan tombol tersebut, kita akan memulai. Dan ketika sudah selesai, juga sama, kita akan tinggal tekan tombol tersebut, tekan tools tersebut, lalu kemudian kita menyelesaikan proses perekaman. Nah, untuk men-settingnya, pertama-tama kita klik dulu, perhatikan di sebelah pojok kanan bawah, di situ ada setting. Nah, disitulah kita klik terlebih dahulu. Nah, ketika setting tadi kita klik, akan muncul tampakannya seperti ini. Nah, langkah berikutnya yang kita klik adalah di sini, hotkey. Nah, ini. Hotkey ini yang selanjutnya kita klik. Nah, setelah hotkey ini kita klik, maka akan muncul banyak pengaturan yang bisa kita lakukan di sini. Nah, kita tidak akan mengisi semua pengaturan yang di sini. Saya ingin kita sederhana saja, hanya membuat pengaturan. Saya mau menekan tombol apa untuk memulai merekam, dan menekan tombol apa untuk mengakhiri perekaman. Nah, itu adanya di mana? Teman-teman perhatikan di sini ada start recording, lalu di bawahnya sini ada stop recording. Nah, inilah nanti yang akan kita isikan. Di sini kita klik pada bagian start recording, lalu kemudian nanti kita isikan dengan misalnya F6. Kita klik tombol F6 di situ. Lalu kemudian kita pindah ke bawahnya, kita klik di bawahnya, lalu kita ketik misalnya tombol F5. Artinya apa? F6 nanti untuk memulai dan F5 untuk mengakhiri.
Ada pula yang mengajarkan kita menggunakan F12. Jadi memulainya pakai F12, mengakhirinya juga dengan F12. Nah, ini terserah nanti kepada teman-teman mau pakai yang mana. Nah, teman-teman dilihat di sana, di yang saya beri lingkaran kuning itu, saya menggunakan untuk start recordingnya saya pakai F6. Bukan mengetik huruf F lalu kemudian ditambah angka 6, tidak. Tetapi di keyboard kita kan ada F1 sampai F12. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, saya memilihnya di situ F6, lalu untuk mengakhirinya dengan F5. Nah, setelah itu kita langsung apply. Nah, ini kita klik apply. Lalu kemudian diakhiri dengan OK. Nah, proses untuk settingnya ini sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai untuk proses untuk settingnya, kita akan lanjutkan dengan perekaman. Nah, karena kita akan membuat video pembelajarannya ini dari PowerPoint, maka yang kita lakukan adalah kita buka PowerPoint-nya dulu. Nah, setelah PowerPoint ini kita buka, lalu kemudian kita slideshow. Karena kalau sudah di slideshow berarti tampaknya atau tampilannya itu satu layar penuh. Nah, kemudian kita ingat tadi, untuk memulai perekaman itu saya tadi menggunakan F6. Untuk mengakhiri itu menggunakan F5. Maka ketika PowerPoint ini sudah di slideshow, tetapi kita belum menekan F6, maka belum ada proses perekaman. Jadi meskipun PowerPoint sudah kita buka. Nah, sekarang kita coba misalnya saya tekan F6. Nah, maka ketika saya menekan F6, maka dengan demikian proses perekaman itu dimulai. Silahkanlah teman-teman untuk mulai merekam penjelasan itu sambil mengeklik PowerPoint-nya, seperti teman-teman mengajar menggunakan PowerPoint tersebut. Silahkan dijelaskan dari PowerPoint slide 1 sampai dengan slide yang terakhir. Dan perlu teman-teman ketahui, pada waktu merekam itu, memang tidak secara langsung video kita itu tampil dan tampak di dalam PowerPoint itu. Tidak. Video nanti kita akan muncul ketika ini sudah kita akhiri dan sudah tersimpan, dan video yang tersimpan itulah yang nanti muncul gambar atau video kita. Nah, misalnya sudah kita selesai dalam presentasi dari PowerPoint tersebut, jangan lupa diakhiri dengan F5. Karena saya menggunakan F5, touch atau tekan F5 untuk mengakhiri. Nah, dengan demikian proses perekaman kita sudah selesai. Seperti apa yang sudah saya katakan tadi, ketika kita tekan F5, maka proses perekaman sudah selesai. Dan biasanya kalau kita tidak mengubah setting untuk penyimpanannya, maka biasanya secara otomatis video tersebut sudah tersimpan. Di mana tersimpannya? Nah, di sini, yaitu kita klik misalnya this PC atau my computer, lalu kemudian klik juga di bagian videos. Di video kita inilah hasil rekaman kita itu tersimpan. Ya, seperti teman-teman lihat bersama, disinilah video yang kita rekam tadi tersimpan. Dan tadi saya menyimpannya atau tersimpannya, nah di sini. Inilah video ini. Silahkan dicoba untuk diklik ya, kemudian dicoba untuk diputar. Apakah betul-betul sudah tampil PowerPoint dan juga video kita ketika menjelaskan.
Nah, seandainya teman-teman ternyata eh, tidak muncul gambar ataupun PowerPoint-nya, berarti itu biasanya ada yang namanya apa ya, black screen pada OBS. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya itu terjadi, teman-teman dapat men-setting dulu komputernya, laptopnya, supaya tidak terjadi yang namanya black screen itu. Nah, bagaimana untuk men-settingnya? Ada di dalam tutorial saya berikutnya, yaitu mengenai bagaimana mengatasi black screen pada OBS ini. Nah, ini teman-teman yang bisa saya sharingkan. Selamat mencoba, selamat belajar. Semoga ini bermanfaat. Untuk apa? Meningkatkan pembelajaran kita, terlebih saat ini pembelajaran jarak jauh. Sekian dari saya, semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan bagi yang senang untuk jangan lupa subscribe. Terima kasih.